Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat terkasih. Apa kabar pada pagi hari ini? Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita masih ada sebagaimana ada karena anugerah Tuhan. Kita bersyukur sebelum kita beraktivitas, mari sama-sama kita belajar tentang renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang menjadi kekuatan bagi saya dan saudara menjalani hari-hari yang masih Tuhan percayakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi ini kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam yang boleh kami lalui. Pagi ini kami mau belajar merenungkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami pelajari adalah maksud Tuhan dan dapat kami pahami untuk kekuatan kami sepanjang hari. Inilah doa yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup. Haleluya, amin. Bapak Ibu Jemaat terkasih, pada pagi hari ini saya tertarik mengambil sebuah tema tentang menjadi teladan. Saya ulangi sekali lagi, menjadi teladan, dan saya mengambilnya dari 1 Timotius 4 ayat 12. Isinya demikian, jangan seorang pun menganggapmu rendah karena kamu muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam katamu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Bapak Ibu Jemaat terkasih, peneladanan tidak selalu ditentukan dari usia. Dari orang yang lebih tua juga belum tentu menjadi teladan bagi kita semua yang lebih muda. Sedangkan orang yang lebih muda bisa aja menjadi teladan bagi yang lebih tua. Peneladanan juga tidak ditentukan bagaimana pendidikannya, bagaimana posisinya, bagaimana jabatannya. Peneladanan tidak hanya sebatas pengertian pembelajaran atau pemahaman belaka, namun harus dinyatakan, ditampilkan sebagai gaya hidup, bukan hanya sebatas tindakannya. Nah, banyak orang memberi teladan dengan memerhatikan orang miskin. Sayangnya hanya sebatas retorika yang ditayangkan dalam sebuah tayangan konten-konten sebagai suatu cara atau program, bukan sebagai gaya hidup. Nah, kita sebagai orang-orang yang percaya harus menjadi teladan sehingga orang lihat kita sebagai orang-orang yang dimenangkan oleh Kristus, sebagai pengikut Kristus yang sejati. Apa yang harus kita lakukan agar menjadi teladan? Satu, menjaga hati kita. Ini penting sekali. Belajar menjadi orang yang hatinya murni, tulus, jujur, rendah hati. Maka orang akan melihat teladan kita, walaupun kita memiliki jabatan tinggi ataupun rendah sekalipun, dia akan lihat hati kita yang mau mengampuni, tidak serakah, tidak egois, dan peduli pada orang lain. Yang kedua apa? Membangun pikiran yang benar dan positif. Apa yang kita pikirkan, itulah yang akan kita lakukan, pada akhirnya akan membangun karakter kita menjadi teladan bagi orang lain. Semua dimulai dari cara berpikir kita yang selaras dengan firman Tuhan. Yang ketiga apa? Melatih sikap dan reaksi agar senantiasa menjadi positif dan benar. Seringkali kita menunjukkan sikap atau reaksi yang berlebihan atas suatu masalah. Kita belajar dari Alkitab, dari seorang istrinya Ayub memiliki reaksi yang salah, sementara Ayub memiliki reaksi yang benar dalam menyikapi sebuah masalah. Ayub tidak menyalahkan siapapun atas segala penderitaan yang memang Tuhan izinkan. Bapak Ibu Jemaat terkasih, jadilah teladan yang baik dimanapun kita berada, dimanapun kita berpijak, dimanapun kita berada. Dalam keluarga, dalam lingkungan, di sekolah, di kantor, bahkan dimanapun Tuhan izinkan kita berada. Terima kasih, kiranya renungan pagi ini jadi kekuatan bagi saya dan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang boleh kami pelajari hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini yang menjadi kekuatan bagi kami semua menjalani aktivitas sepanjang hari. Dalam nama Tuhan Yesus, selamatkan kami hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat terkasih. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.